Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobak Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Oneng atau Rieke Diah Pitaloka ini kembali menjadi bulan-bulanan oleh netizen dan juga Hasan Nasbi. Apalagi kalau bukan Rieke yang sok-sokan dengan cengengesan terkait pajak PPN 12%. Bahkan Hasan Nasbi sendiri terang-terangan menyebut Oneng itu suruh ngaca dan jangan menebar ketakutan gitu loh ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Di PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang harus dibayar 9%. Berat nggak sih? Ya berat lah. Jadi gimana? Tolak atau terima? Ya tolak lah. Teruntuk Oneng si Oon Neng Oon. Neng Oon, tolong jangan membuat satu narasi yang menyesatkan pemikiran rakyat. Kita rakyat di bawah sebenarnya oke-oke saja kalau pajak harus naik. Tapi tolong, yang pertama, jangan dikorupsi. Dan pajak itu diperuntukkan untuk kepentingan negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, Anda di DPR yang makan gaji dari uang pajak, tolong bekerja dengan baik. Jangan hanya nyinyir, membuat satu kebijakan udah berak, nanti teriak-teriak, udah kentut, terus teriak-teriak. Bilang nggak mau, bukan saya yang kentut, padahal gerombolan lu yang kentut. Terus teriak bau, perampasan aset disahkan. Lagi rame soal PPN bakal naik ke 12%. Kalau aku pribadi jujur setuju banget. Dan para politisi yang lagi gaduh nggak setuju itu, menurutku cuma pura-pura ya. Loh kok bisa? Karena sebagian besar rakyat Indonesia itu nggak pernah bayar pajak yang paling utama, yaitu pajak penghasilan. Hal ini karena sebagian besar rakyat kita, penghasilannya masih di bawah batas penghasilan tidak kena pajak. Yang punya usaha pun kebanyakan juga nggak bayar pajak penghasilan, karena 99% usaha di Indonesia itu skalanya masih mikro. Tapi sebagai orang yang udah kenyang bayar pajak penghasilan, di atas 40% di Jerman dan di atas 30% di Amerika, aku tahu persis kalau tanpa pemasukan yang memadai dari pajak, maka negara nggak akan bisa membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Dan semua politisi pun benernya tahu persis soal ini ya. Termasuk juga para politisi PDIP yang ketika mereka dulu masih berkuasa, memotori pembuatan undang-undang yang mengatur soal kenaikan PPN ini, yang sekarang mau nggak mau harus dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi yang bikin aku hilang respect, ketika mereka dan mantan capresnya, sekarang justru membuat kegaduhan soal ini ya. Pilpres dan pilkada udah selesai Pak, rakyat udah capek ribut terus, dan sekarang udah waktunya kerja Dul. Dan siapapun presidennya, menurutku pasti bakal tetap menaikkan PPN, karena Pak Tom Lembong yang ibaratnya udah paling oposisi pun, di hadapan publik Amerika pun beliau bilang gini, We have a much bigger problem in Indonesia, which is that our tax collection to GDP ratio is astonishingly low. Thailand even manages like 14%. Like Philippines manages like 17%. Many European countries collect 35% of GDP. And we only collect like 9, right? So that doesn't exactly give us enough funding to help the poor, to address inequality. That's something we're going to have to fix before we can do more on poverty alleviation and addressing inequality. Undang-undang ini tidak ujuk-ujuk. Berlakunya PPN dari 11 menjadi 12. Saya selalu membahasakannya dari 11 menjadi 12. Karena kenaikannya 1 poin. Jadi bukan dari 0 kemudian jadi 12, tapi dari 11 menjadi 12. Ini tuh diperintahkan oleh undang-undang 3 tahun yang lalu. Bukan diperintahkan oleh pemerintah hari ini. Tapi pemerintah itu kan gak ada nama. Siapapun presidennya, siapapun DPR-nya, ketika sudah bersepakat presiden dengan DPR itu sudah keputusan berbangsa bernegara itu. Terserah siapapun presidennya, itu keputusan berbangsa dan bernegara. Jadi siapapun pemerintah itu pejabatnya itu disumpah loh, menjalankan undang-undang dasar, menjalankan juga undang-undang dengan segala peraturannya. Jadi undang-undang yang diamanahkan 3 tahun yang lalu itu bunyinya di sana begitu. 1 Januari 2025 PPN itu berlaku 12%. Kan tadinya untuk sekian lama 10%. Ya, sampai tahun 2021. 11% tahun 2021, yaitu setelah Covid ya. Iya. Terus setelah itu 2025 naik lagi 1%, itu tercantum di dalam undang-undang. Jadi kalau misalnya orang banyak sekarang tuh fear mongering, menebar ketakutan,
menebar kesalahpahaman, kemudian bilang akan begini, akan begitu, seolah-olah ada malapetaka besar, seolah-olah ini adalah sebuah tindakan semena-mena terhadap rakyat. Mungkin mari kita berkaca ke 2 tahun yang lalu. Mas Ahal ingat nggak kapan PPN naik dari 10 jadi 11%? Nah itu sulitnya nggak Berasa nggak? Iya, nggak nyadar. Maksudnya. Saya takutnya saya doang yang nggak ingat gitu. Tapi Mas Ahal juga confirm nggak ingat? Nggak ingat, saya nggak ingat. Gimana perasaannya? Nggak. Apa yang dirasakan Bahkan waktu itu? seingatku, saya kan cukup aktif di medsos ya, di X ya. Waktu itu nggak tahu masih Twitter atau sudah X. Itu nggak ada keramaian seperti sekarang. Iya. Dari 10% menjadi 11. Padahal diputuskannya itu kan kita lagi habis COVID. Dihajar COVID gitu, naik kan 1%. Itu nggak serame sekarang gitu. Iya, makanya saya mau bilang bahwa orang-orang yang kemudian menebar ketakutan ini kan seperti lupa sejarah. Toh kita juga pernah mengalami ini 2 tahun yang lalu kan. Dari 10 menjadi 11 ini kan besarnya sama, dari 11 ke 12 kan nambah 1. Sama-sama nambah 1 dari harga pokok kan, PPN itu. Jadi waktu itu seingat saya nih, kecuali saya lupa nih, tapi kan saya konfirmasi juga sama Mas Al, saya juga betul-betul nggak terlalu ingat loh, nggak ada yang nempel di memori saya tentang sesuatu yang luar biasa ketika PPN naik dari 10 ke 11%. Padahal kondisi kita mungkin nggak sebaik hari ini. Kondisi kita baru benar-benar pulih, baru mulai pulih dari COVID. Jadi tepatnya itu April 2022. Saya nggak hafal tanggalnya, kalau saya nggak browsing saya nggak hafal tanggalnya. Mas Al juga tadi nggak ingat kan? Nggak ingat ya. Jadi kalau disuruh bercerita apa yang kita rasakan pada saat itu, sebagian besar orang juga sebenarnya nggak bisa bercerita banyak gitu, karena waktu itu lewat begitu aja, smooth begitu aja. Dan hari ini memang kita melihat kehebohan ini, penolakan ini lebih kepada ketakutan dan kesalahpahaman yang disebarkan begitu banyak di media sosial soal kenaikan. Padahal kita sudah pernah naik dari 10 ke 11. Sekarang naik dari 11 ke 12. Kira-kira sama-sama 1 poin. Di PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang anak banteng ya, amnesia. Seluruh kader-kader banteng amnesia ya, mereka lupa bahwasanya kenaikan PPN, pajak PPN pertanggal 1 Januari 2025 itu atas persetujuan dari mereka. Ya, sekarang anak kader-kader banteng menolak masalah kenaikan PPN. Padahal mereka sendiri ikut serta di dalamnya, menyetujui kenaikan PPN di tanggal 1 Januari 2025. Dan Ketua DPR RI yang mengetuk palu untuk pengesahan PPN, kenaikan PPN, itu adalah dari kader banteng dan anak emak banteng. Sekarang mereka lupa ya, amnesia semuanya. Semua kader-kader banteng menolak masalah kenaikan PPN. Padahal mereka sendiri yang menyetujuinya. Sekarang semua kader banteng amnesia, seolah-olah mereka tidak ikut andil dengan kenaikan pajak PPN. Terutama yang satu ini, koar-koar, padahal dia sendiri menyetujui. Dari 9 fraksi partai di DPR, ya cuman 1 yang menolak, yaitu PKS. Semuanya menyetujui, termasuklah banteng nomor 1. Jadi nggak usah sok amnesia kalian. Ya seolah-olah kenaikan PPN itu ya bukan persetujuan dari DPR.